Mantan suami Ayu Ting Ting, Angie Baskoro, ngeluh 10 tahun tidak diizinkan untuk bertemu anaknya Bilqis. Setelah 10 tahun berpisah dengan Ayu Ting Ting, Angie Baskoro rupanya masih belum diizinkan bertemu putri sematawayangnya Bilqis Humaira Rajak sampai saat ini. Denny Karel, kuasa hukum Angie, menyebut bahwa ada sosok yang terus menghalangi upaya pertemuan anak dan ayah tersebut. Ya, masih biasa-biasa lagi, belum ada titik temu, komunikasi sudah putus lama karena ada pihak-pihak yang tidak mau Angie ketemu dengan anaknya Bilqis, ujar Denny. Kegagalan Angie membangun rumah tangga bersama pelantun alamat palsu itu rupanya tidak meninggalkan rasa kapok. Bukti setelah itu Angie sudah menikah lagi sebanyak 2 kali. Sayang, lagi-lagi pernikahan bersama Rose Manijar dan Hana Karika itu sama-sama harus berakhir. Ketika masih bersama dengan Hana, Angie beberapa kali berusaha menyita perhatian publik dengan menyebut bahwa Ayu Ting Ting masih belum bisa juga memperbolehkan bertemu Bilqis. Melalui sebuah wawancara, Angie menyebut bahwa dirinya sudah mengusahakan berbagai cara supaya bisa bertemu Bilqis. Namun saat itu, usaha tersebut belum menunjukkan hasil. Dari dulu, saya mau dekat dengan anak saya, sudah coba berbagai cara, tapi belum berhasil. Alhasil saya hanya bisa pasrah, menunggu waktu yang tepat dari Allah untuk bisa ketemu, ujar Angie. Awalnya, Angie juga sempat khawatir jika sang anak akan lebih dekat dengan suami baru Ayu Ting Ting ketimbang dirinya. Seperti yang orang bilang, cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Meskipun mereka tidak berjodoh, itu bukan urusan Mas Angie. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Mbak Ayu ke depannya, ucap Denny Karel. Hubungan Ayu Ting Ting dan mantan suaminya Henry Baskoro atau Angie pun saat ini kembali ramai diperbincangkan. Ini karena beberapa waktu yang lalu Angie sempat diwawancarai oleh awak media. Dalam wawancara itu pun Angie mengaku kerap melihat di internet jika sedang rindu dengan sang buah hati Bilqis. Seperti diketahui, Bilqis adalah buah hati Ayu dan Angie. Dalam beberapa kesempatan, Ayu pun mengungkapkan tidak mengizinkan Angie bertemu Bilqis. Hal itu dipicu sikap Angie saat proses perceraiannya dengan Ayu. Kala itu, Angie sempat tidak mengakui Bilqis sebagai darah dagingnya. Dia bahkan meminta untuk tes DNA untuk membuktikan Bilqis benar putrinya. Perjalanan asmara Ayu Ting Ting dan Angie sempat menjadi sorotan media. Saat masih di mabuk cinta, keduanya kerap memperlihatkan kemesraan, bahkan selalu terlihat bersama di berbagai kesempatan. Ayu Ting Ting pertama kali memperkenalkan Angie sebagai kekasihnya pada tahun 2011 lalu. Ternyata hubungan Ayu dan Angie adalah hasil perjodohan kerabat mereka. Keduanya lantas berpacaran selama kurang lebih 2 tahun. Pada tanggal 4 Juli 2013, Ayu dan Angie memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu digelar secara diam-diam. Ayu ingin pernikahannya dengan Angie berjalan hikmat dan sakral sehingga tidak dilakukan besar-besaran. Tidak berselang lama, rumah tangga Ayu dan Angie mulai dikabarkan tidak baik-baik saja. Ayu disebut meninggalkan rumah Angie pada 25 Juli 2013 karena merasa telah ditalak oleh suaminya. Beda versi, Angie merasa saat itu Ayu meninggalkan rumahnya tanpa alasan. Beberapa kabar tersiar seputar hubungan Angie dan Ayu yang bermasalah saat itu. Salah satunya adalah keluarga Ayu Ting Ting diduga kecewa karena Angie tidak menggelar acara resepsi pernikahan. Padahal ada kabar yang menyebut bahwa souvenir dan undangan pernikahan sudah disiapkan. Di tengah kabar keretakan rumah tangga tersebut, Ayu diketahui tengah berbadan 2 dan melahirkan anaknya dengan Angie pada 28 Desember 2013. Ayu dan Angie dikaruniai oleh anak perempuan yang diberi nama Bilqis Humaira Rajak. Namun pemberian nama anak Ayu yang menyandang nama Rajak dipermasalahkan oleh Angie. Bahkan dalam akte kelahiran, Ayu tidak menyebut nama Angie sebagai ayahnya. Lantas melalui kuasa hukumnya saat itu, Hotman Paris, Angie meminta dilakukan tes DNA. Masalah lain yang dipertanyakan Angie adalah usia kehamilan Ayu, di mana saat itu Ayu melahirkan saat usia kandungan 6 bulan. Sementara Ayu hanya tinggal 20 hari dengan Angie sebelum akhirnya keluar dari rumah.
Angie tidak memiliki dokumen apapun, hanya faktor sejarah mulai tahu Ayu hamil dan mereka hanya 20 hari satu rumah. Kemudian alasan pisah pun hanya karena resepsi itu sangat menimbulkan pertanyaan besar, ucap Hotman kepada wartawan. Akhirnya pada Januari 2014, Ayu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok. Ayu Ting Ting dan Angie resmi bercerai pada 1 April 2014. Meski sudah cerai 9 tahun lalu, namun hubungan Ayu dan Angie tak jarang masih diberitakan, khususnya berkaitan dengan buah hati. Di sisi lain, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting pun akhirnya buka suara setelah dianggap melarang putrinya Bilkis untuk bertemu dengan Henry Baskoro atau Angie. Dalam YouTube Curhat Bang Deddy Sumargo, Ayu mengungkapkan rasa herannya atas sikap ayah kandung Bilkis itu yang tiba-tiba muncul. Bukan masalah nggak dikasih atau dikasih, kata Ayu. Orang tahunya mikirnya, wah nggak dikasih, kan gimana pun dia bapaknya. Coba lo ngerasain jadi gua gimana, yang tahu semua itu gua. Lanjutnya, Ayu hanya merasa heran kemana Angie selama ini. Kenapa baru sekarang mencari anaknya dan itu juga melalui media. Selama gua hamil kemana? Kenapa baru sekarang? Pada saat gua hamil kemana? Pada saat anak gua lagi lucu-lucunya kemana? Tanya Ayu. Lebih lanjut, Ayu juga menegaskan tidak ada niat dari dirinya untuk melarang Angie bertemu Bilkis. Sebagai ibu, tentu dia juga ingin melihat anaknya rukun dengan ayahnya. Tapi Ayu hanya heran dengan sikap Angie yang baru mencari Bilkis sekarang, sementara dulu meminta Ayu melakukan tes DNA terhadap Bilkis. Gua bukannya tidak mengizinkan untuk melihat, tapi kenapa baru sekarang? Setelah anak gua sudah menjadi anak yang pintar, cantik, ucap Ayu. Dulu anak gua mau disuruh tes DNA, gimana cerita? Imbuh Ayu. Seandainya Angie memang memiliki niat baik ingin bertemu putrinya, tidak seharusnya dengan menjatuhkan nama baik Ayu, memberi kesan seolah Ayu yang melarang Angie bertemu putri kandungnya. Gua aja nggak pernah mengusik hidup dia, gua aja nggak pernah membuka aib dia. Dia kalau pengen berbaik-baik jangan gitu caranya. Jangan membuat image gua seakan-akan gua tidak mengizinkan, ucap Ayu. Padahal selama ini Ayu sudah berusaha diam dan menyimpan rapat hal yang berkaitan tentang Angie. Kalau gua buka, sama aja gua membuka aib orang, itu nggak boleh. Gua berusaha diam, gua berusaha nutupin, kata Ayu Ting Ting. Terlepas dari rasa kecewanya dan sakit yang dialaminya dulu, pelantun Sambalado itu pun juga bersyukur karena Tuhan seperti memberi bukti nyata kemiripan wajah Bilkis dengan Angie. Allah ngebuktiin mukanya lumayan mirip karena nggak diakuin. Allah nunjukin, tutur Ayu sambil tertawa.